Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana oleh Allah masih memberikan kita kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, sehat jiwa, sehingga kita telah selamat di 10 hari Ramadan. Dan malam ini dengan taufiknya Allah telah menuntun hati-hati kita, menggerakkan langkah kaki kita. Barangkali ada yang tempat tinggalnya jauh, bukan di komplek ini, tapi menyempatkan hadir untuk melaksanakan sholat fardu Isya berjamaah dan sholat qiyam Ramadan secara tarawih. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh ibadah kita sebagai ibadah yang murni diikhlaskan karenanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah agar dilimpah curahkan selalu kepada seorang insan pilihan yang menjadi panutan, teladan, junjungan, idola kita semuanya, Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan Nabi kita, para sahabatnya, keluarga-keluarganya, generasi tabi'in, sampai hari ini kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya hidayah, nikmatnya Al-Quran. Alhamdulillah, lembar demi lembar perjalanan Nabi kita, perjalanan kehidupan beliau, berusaha untuk kita telusuri. Sunnah beliau berusaha untuk kita amalkan. Salawat-salawat kita panjatkan, kita lantunkan dengan sering dan banyak. Harapannya apa? Di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman Kota Wisata, Masjid Darussalam, karena saking banyaknya pergi ke berbagai masjid, saya sampai salah mention ya, mohon maaf ya. Dan yang saya cintai dan muliakan hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang disayang Allah. Baik, di kesempatan singkat ini izinkan saya sedikit berbagi
barangkali sharing ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya yang Allah titipkan kepada saya yang masih fakir ini, karena sejatinya bukan dalam kapasitas saya untuk menceramahi jamaah sekalian ataupun memberi tausiah dan lain sebagainya. Karena jujur saya ini hanyalah seorang anak muda biasa, bukan ustadz, apalagi ulama, masih jauh sekali. Tapi kita sebagai muslim tidak salah ya, bahkan dianjurkan supaya tidak rugi sebagai manusia harus apa? Watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr, sebagaimana Allah pesankan dalam Quran surah Al-Asr. Jadi kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, insyaallah. Saling mengingatkan sambil saya mengingati diri saya sendiri. Jadi waktunya singkat dan tidak perlu panjang-panjang gitu ya. Kita usahakan ringkas tapi ada manfaatnya. Panitia tadi berpesan kepada saya untuk sharing ilmu tentang maqamat Al-Quran. Maqamat, apa itu maqamat? Maqamat itu bahasa Arab, jama' dari kata maqam. Maqam itu artinya gaya, style, atau jenis. Dalam konteks ini, dalam konteks maqamat Al-Quran itu spesifik kepada nagham. Nagham itu artinya irama. Jadi maqam itu jenis irama. Tapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi sebelum kita mengenal irama-irama ini, adalah yang paling penting bagi kita tentunya membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, yaitu secara tartil. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Firman Allah dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4, menurut jumhur ulama, bagaimana yang dikatakan bacaan yang tartil? Tartil itu perlahan-lahan, terukur, sambil merenungi makna ayat yang sedang dibaca, karena ada kaitannya dengan bertilawah. Itulah tartil. Dan yang penting sekali, tartil itu adalah bacaan yang kama unzil, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, sebagaimana bacaan Rasulullah SAW yang dibimbing langsung oleh Jibril alaihissalam. Dan Jibril dapat ilmunya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat penting, itu yang pertama. Yang kemudian tentunya wajib ya, tidak hanya di membaca Al-Quran saja, dalam seluruh amal kita harus melakukannya ikhlas lillahi ta'ala. Itu kunci diterimanya amal. Kalau tidak, semuanya berguguran. Maka kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, semuanya harus karena Allah. Nah, dalam konteks ini kita akan membahas membaca Al-Quran. Maka pastikan niatnya ikhlas karena Allah. Dan ternyata memang berbeda. Bacaan Al-Quran yang diusahakan untuk ikhlas karena Allah, kata Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dalam sebuah interview, itu lebih berkesan, lebih bisa menyentuh hati manusia, lebih bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai dzikra, pengingat. Itu kata Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Dan kemudian lagi dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, nanti boleh diperiksa kembali riwayatnya, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana bacaan Al-Quran yang paling baik itu? Rasul yang bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian bagaimana bacaan Al-Quran yang paling baik itu? Sahabat tidak tahu. Kemudian Rasul menjawab kembali, bacaan Al-Quran yang paling baik adalah bacaan Al-Quran yang ketika kalian mendengarkan ia yang membacakannya, kalian tahu bahwa ia takut kepada Allah. Jadi ternyata kita membaca Al-Quran itu yang paling baik adalah yang membuat kita bertambah takut kepada Allah. Artinya apa? Membaca Al-Quran itu dengan hati,
Kenapa parameternya hati? Kenapa bukan dengan lisan? Kenapa bukan dengan pikiran? Karena hati itu adalah rajanya manusia. Yang disentuh dari bacaan Al-Quran itu adalah hati. Allah memberikan hidayah itu kepada hati. Parameter iman itu diukur di hati. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Itu ada di hati semuanya. Di antara ciri orang beriman yang Allah gambarkan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka yang apabila disebutkan nama Allah, bergetar hati mereka. Ini parameter yang pertama, bergetar hatinya. Disebutin nama Allah, diperdengarkan asma Allah, mereka bergetar. Kapan itu? Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan azan 5 waktu, salat. Terutama bagi yang laki-laki yang hampir-hampir wajib. Sebagian ulama mewajibkan kalau nggak ada uzur yang syar'i, seperti safar, sakit, hujan deras, ada ancaman binatang buas, atau dalam urusan muamalah dan lain sebagainya. Itu uzur-uzur syar'i yang dibolehkan sehingga melewatkan salat berjamaah. Kalau tidak, maka sebagian ulama itu mewajibkan gitu. Adakah hati kita tergerak untuk terus bersegera untuk menunaikan salat fardu berjamaah 5 waktu? Kalau belum, berarti ada yang belum sempurna dengan keimanan kita. Artinya kita harus muhasabahi terus, harus tajdid terus, harus recharge terus iman kita. Itu parameter yang pertama. Dan parameter yang kedua, nah ini berkaitan dengan bacaan Al-Quran. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Jadi orang yang beriman itu dibacain ayat Al-Quran itu bertambah imannya, bertambah takut kepada Allah, bertambah yakin benar bahwa apa yang dibacakan itu benar firman Allah. Hadza kalam Rabbi, ini firman Rabbku. Jadi kita membaca Al-Quran bukan sekedar dengan lisan saja. Kita berlindung kepada Allah dari itu yang hanya kita bacakan dengan lisan atau hanya kita dengarkan dengan telinga kita tanpa mempengaruhi hati kita. Bahkan Rasulullah hadis mengatakan bacaan Al-Quran yang seperti itu seperti bacaan Qurannya kaum Khawarij. Gimana itu? Mereka membaca Al-Quran tapi la yujawizu hanajurahum. Bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan, artinya tidak sampai ke hati. Nah, jadi bacaan Al-Quran kita usahakan supaya sampai ke hati. Kita membaca Al-Quran dengan hati, bukan sekedar dengan lisan. Maka bila Al-Quran dibacakan dengan hati, maka insya Allah akan sampai juga kepada hati, insya Allah. Jadi sudut pandang orang yang membaca dan orang yang mendengarkan. Orang yang membaca sekaligus juga dia yang mendengarkan, karena lisannya lebih dekat ke hatinya. Apakah bacaan Al-Quran ketika seorang qari membaca Al-Quran sampai ke hatinya? Belum tentu. Terkadang iramanya sangat merdu, sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Lantas misalnya mustami' mengucapkan Allah gitu, ramai-ramai gitu. Terkadang ayatnya misalnya tentang tabbat yada abi lahabin wa tabb, terus dikatakan Allah gitu. Apakah tepat seperti itu? Dalam konteks celakalah Abu Lahab gitu, kita mengatakan Allah, harusnya nastaghfirullah gitu. Nah, jadi
seharusnya ada ilmunya, memang kita bertajawub dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi harus kontekstual gitu. Kalau ayatnya tentang surga, mungkin subhanallah atau Allah bisa, tapi kalau ayatnya tentang azab misalnya, kita hanya yang kita Allah, kita takjub terhadap apa sebenarnya? Terhadap iramanya atau terhadap pesan yang ada pada ayatnya gitu. Kalau bukan kepada pesannya, artinya belum sampai kepada hati kita. Dan kita harus berusaha terus-menerus untuk belajar ini gitu. Saya pun masih terus belajar gitu. Karena memang bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran, bukan bahasa ibu kita. Kita butuh ikhtiar yang lebih untuk bisa lebih memahami Al-Quran, menjiwai Al-Quran, membaca Al-Quran dengan hati. Saya sama sekali tidak menyalahkan seseorang yang melantunkan Al-Quran dengan begitu indah, karena itu juga salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, orang yang tidak bersenandung dengan Al-Quran itu bukan golongan kami, kata Nabi. Nah, cara membaca Al-Quran, cara menghias Al-Quran untuk syiar itu ada beberapa model, ada secara mujawwad atau tarannum yang seperti dibacakan slow motion, sering kita temukan di pentas-pentas MTQ, haflah dan lain sebagainya. Dan ini baik, tidak ada keburukan selama ada yang harus dipenuhi ya, seperti tadi gitu. Kita bukan hanya mengagumi suara dari kori-korinya, tapi berusaha untuk bisa mentadabburi ayat yang kita dengar. Dan ini insya Allah baik, positif untuk syiar. Kalau tidak, siapa lagi yang akan mensyiarkan Quran, mempublikasikan Quran, mendawamkan Quran? Quran itu hanya disimpan menjadi pajangan atau hanya menjadi kaligrafi pada masjid-masjid. Kapan Al-Quran itu dibaca? Karena memang umat di zaman sekarang ini krisis. Pemuda-pemuda muslim itu sedang jauh dari Al-Quran umumnya, bukan semuanya tapi umumnya, sedang tertidur lelap. Kenapa? Ya, ini semuanya kerja panjang dari musuh-musuh Islam. Dalam tanda kutip, sebut saja kaum Zionis misalnya. Mereka udah lama membuat trendsetter, entertain, lifestyle semuanya, sehingga mereka menguasai dunia hari ini dan menjauhkan umat-umat muslim, generasi muda muslim dari Al-Quran. Ini yang perlu kita garis bawahi pertama. Jadi kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan hati. Jadi bukan sekedar mengiramakan. Jadi supaya tidak terjebak ya. Kita terjebak karena mungkin senang membaca Al-Quran karena dilantunkan. Dan ini bagus, ini menjadi salah satu motivasi. Dan saya pribadi juga termotivasi untuk terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya lewat keindahan Al-Quran, lewat taghanni. Dan ini sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang namanya Abu Musa al-Ash'ari itu dipuji sama Rasulullah karena memiliki bacaan Al-Quran yang sangat merdu. Ketika Nabi Muhammad melewati rumah Abu Musa yang sedang membaca Al-Quran, Nabi Muhammad berdiam di depan rumah Abu Musa, mendengar, menyimak sampai Abu Musa selesai bertilawah Al-Quran, baru Rasul melanjutkan perjalanannya. Saking indahnya tilawah Abu Musa al-Ash'ari. Dengan para sahabat yang lain, Rasul memuji Abu Musa. Sesungguhnya Abu Musa al-Ash'ari Allah anugerahkan suara dari seruling keluarga Daud. Masya Allah. Abu Musa al-Ash'ari kemudian menjawab, sekiranya saya tahu engkau ya Rasul menikmati bacaan Al-Quranku, lantunan Al-Quranku, tentu aku akan hias lagi, aku akan perindahkan lagi yang lebih baik untukmu. Akan aku hadiahkan bacaan Al-Quran yang lebih merdu untukmu. Masya Allah, luar biasa. Sunnah yang jadi tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kita harus menempatkan prioritasnya. Berusaha membaca dengan tartil, niat ikhlas karena Allah, berusaha menjiwai, bukan sekedar terjebak pada indahnya irama. Nah, baik. Nah, setelah ini, baru saya kenalkan jenis-jenis irama yang ada, yang sering, yang masyhur, yang populer dipraktikkan ke dalam bacaan Al-Quran.
Jadi apapun jenis iramanya, apapun karakter iramanya, kita sudah tahu. Yang paling baik itu yang dibacakan dengan hati yang takut kepada Allah, yang berusaha untuk menambah iman kita. Jadi apapun iramanya, karena irama pun ada yang sedih, ada yang gembira, dan lain sebagainya. Baik, irama yang pertama ada yang namanya maqam kurdi. Irama maqam kurdi itu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya irama maqam kurdi. Itu pattern dari irama kurdi, tangga nada dari irama kurdi. Jadi sejatinya kalau kita bertilawah dengan irama kurdi, sama seperti kita naik turun pada tangga irama yang barusan. Jadi lahirlah variasi-variasi sesuai dengan karakter syekh ataupun qori ataupun hafiz ataupun imam yang membawakannya. Kita sering mendengar mungkin Muhammad Thaha Al-Junaid membawakan irama kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini namanya irama maqam kurdi. Syekh yang lain beda lagi variasinya. Misalnya Syekh Ahmad An-Nufais, salah seorang imam besar di Kuwait, imam muda juga, usianya masih 27 tahun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Nah, ini namanya irama maqam kurdi. Syekh Fahad Al-Kandari yang beliau tiap tahun membuat program namanya Musafir Ma'al Quran, keliling dunia menemui para hafiz dari berbagai negara. Beliau juga salah seorang imam di Grand Mosque Kuwait. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Nah, ini semua namanya irama maqam kurdi. Terkadang Syekh Misharur Rashid Al-Afasi juga membawakan kurdi, Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani, Syekh Wadi' Al-Yamani, Syekh Abu Bakr Asy-Syatri, dan lain sebagainya. Karena memang irama kurdi ini salah satu irama yang populer dan salah satu irama favorit saya juga, karena karakternya yang emosional, sedih, cocok sekali untuk menghayati Al-Quran, sesuai dengan ruhnya Al-Quran. Karena sebaik-baik bacaan Al-Quran adalah yang membuat kita takut kepada Allah, yang dibacakan dengan sedih. Nah, irama kurdi bisa mewakili itu semua, salah satunya. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya irama nahawand. Bagaimana praktiknya irama nahawand? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, inilah irama maqam nahawan. Na 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 na. Itu tangga nada dari maqam nahawan. Syekh Misharur Rashid Al-Afasi dalam muratal beliau yang 30 juz di suratul Fatihah,
beliau membawakan maqam nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini namanya maqam nahawan. Karakter dari nahawan itu mirip dengan kurdi, sama-sama sedih, sama-sama sayu, sama-sama emosional. Cuma bedanya kalau kurdi itu lebih tajam dan menyayat, kalau nahawan itu lebih lembut. Kurdi nahawan lebih lembut nahawan daripada kurdi. Tapi dari segi karakter, sifatnya ada kemiripan. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya maqam ajam atau rumpun maqam jiharkah. Nama lain dari ajam itu jiharkah, dekat, karakter iramanya sama, boleh jadi samalah. Cuma beda istilah aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi karakter dari maqam ajam itu adalah gembira, bahagia, sukacita, senang. Nah, itulah karakter dari irama maqam ajam. Salah satu syekh fenomenal yang membawakan irama maqam ajam ini adalah Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Misalnya di pertengahan juz 1 di surah Al-Baqarah, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ini maqam ajam. Atau kalau di Indonesia kita mengenal Ustaz Abu Usamah LC. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya irama maqam ajam. Na 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 na. Tidak asing ya dengan tangga nada seperti itu. Nah, itulah tangga nada dari maqam ajam. Do re mi fa sol la si do. Memang begitulah kenyataannya. Tapi kita bukan lagi belajar ilmu musik. Tapi ini maqamat ya. Hanya untuk diaplikasikan ke Al-Qur'an. Insyaallah kalau buat Al-Qur'an enggak ada ikhtilafnya ya. Kalau buat musik masih ada ikhtilafnya. Sudah berapa irama? 3. Kita lanjut. Yang keempat ada yang namanya maqam Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu syekh yang sering membawakan irama maqam Hijaz adalah Syekh Hani Ar-Rifai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu tangga nada dari maqam Hijaz. Karakter dari Hijaz itu adalah sedih juga, emosional juga, mistis dan menyeramkan, menakutkan. Jadi ada nuansa-nuansa padang pasir yang gimana gitu ya. Nah, itulah maqam Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sering diaplikasikan ke azan,
Karena memang setiap maqam itu ada irama azannya juga. Dan setiap maqam terkadang diaplikasikan juga kepada syair-syair, kepada nasyid-nasyid dan lain sebagainya. Baik, ini yang keempat maqam Hijaz. Yang kelima kita mengenal irama Bayati. Irama Bayati, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Variasi seperti ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Ayyub. Allahumma ghfir lahu, karena beliau sudah almarhum ya. Kemudian Syekh Shuraim juga. Dan kita mengenal Syekh Mahir Al-Muwakili, Imam Masjidil Haram. Juga Syekh Bandar Balilah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini irama Bayati. Lana senandung dengan irama maqam Bayati. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah. Ini salah satu nasyid yang menerapkan irama Bayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan pakai irama Bayati. Jadi irama Bayati itu karakternya itu dewasa, berwibawa, dan puitis juga, sehingga cocok untuk syair ya. Baik, selanjutnya kita mengenal ada yang namanya maqam soba. Maqam soba itu irama yang paling sedih karakternya di antara maqam-maqam yang lain. Biasanya imam-imam di Timur Tengah membawakan irama soba ketika ayat-ayat azab, tentang neraka, tentang siksa, tentang penyesalan orang-orang kafir dan lain sebagainya dengan irama soba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Ini irama maqam soba namanya. Baik, selanjutnya yang ketujuh ada yang namanya irama sika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dibawakan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini namanya irama maqam sika. Na 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 na. Itu tangan nada dari maqam sika. Syair yang terkenal. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da'. Itu
Itu namanya irama maqam sika. Kemudian yang terakhir namanya maqam rast. Irama rast ini karakternya itu juga gembira dan senang, bahagia. Mirip dengan ajam. Cuma bedanya rast itu lebih tegas, lebih punya power. Kalau ajam itu lebih lembut. Rast sering yang fenomenal itu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Di Indonesia kita sering mendengar langgam rast. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Na 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 variasinya banyak. Misalnya ada Syekh Abdul Wali Al-Arkani. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan lain sebagainya. Jadi variasinya banyak. Sebut saja ada lagi Syekh Al-Matrud misalnya, itu juga iramanya ras. Syekh Salah Bukhatir, nah juga iramanya ras. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di awal surah Al-Fatihah juga ras. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Irama azan yang terkenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu iramanya namanya maqam rast. Azan seperti ini dipopulerkan di Indonesia oleh Kiai Haji Muammar ZA, salah seorang qari legendaris Indonesia, qari internasional, juara internasional. Kita takbiran hari raya, iramanya juga ras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi itu jamaah sekalian, hadirin wa hadirat, beberapa jenis irama yang populer, yang masyhur, yang sering diaplikasikan ke dalam Al-Quran karena karakternya itu mewakili dari ruhnya Al-Quran. Karena tidak setiap irama ya disepakati oleh ulama-ulama qiraat untuk ditetapkan atau untuk dipraktikkan ke dalam bacaan Al-Quran. Baru-baru ini kontroversial ya, belum lama misalnya ada fenomena langgam Jawa misalnya. Wallahu a'lam, itu ada ikhtilaf, ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Karena itu tidak berasal dari rumpun ataupun tradisi Arab ya. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka harus dibaca dengan lahjah Arab, diupayakan kama unzil. Nah, dan Jawa itu sepertinya bukan dari Arab ya. Ya, gitu. Ya, kalau mau aman, alternatif yang lain banyak gitu. Kenapa harus yang bukan, yang anti mainstream gitu ya, improvisasi gitu. Ya baik, jadi itu semua jamaah sekalian beberapa jenis irama yang bisa kita praktikkan ketika bertilawah Al-Quran. Kita boleh pilih mana saja yang kita senangi, karena setiap syekh juga ada yang menguasai semuanya, ada yang ganti-ganti iramanya, seperti Al-Ghamidi, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kehormatan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Timur Tengah, buat seorang anak kecil yang menghafal Quran, Masya Allah, luar biasa, dihormati, dimuliakan di dunia, apalagi di akhirat.
keluarga-keluarga yang kita dunia di dunia dan di akhirat. Itu baru satu contoh dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang Allah muliakan dengan asbab Al-Quran. Makanya hari ini yakinlah dengan hakul yakin bahwa jika kita memuliakan Al-Quran, tentunya memuliakan Al-Quran dengan membacanya, dengan mempelajarinya dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Membacanya, tadabburinya, menghafalnya, apalagi Al-Quran, menjaga Al-Quran. Dan ini sebaik-baik interaksi dengan Al-Quran, menjaga Al-Quran. Tidak ada lagi bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran selain dari menghafal Al-Quran. Bagaimana apa seorang anak yang ahlul Quran yang bisa memberikan mahkota cahaya jumlah kemuliaan kepada kedua orang tuanya kelak di yaumil akhir. Seorang yang ahlul Quran bisa ngasih syafaat buat seluruh anggota keluarganya yang difonis Allah masuk neraka, ditarik masuk surga, masya Allah. Luar biasa. Derajat surga ahlul Quran itu tinggi, setinggi jumlah hafalan yang mereka miliki ketika di dunia. Iqra bacalah dan dakilah. Dan posisi kamu kedudukan ada di ayat terakhir yang membaca, masya Allah. Jadi setelah banyak fadilah-fadilah kita sudah menikmati Al-Quran dengan berbagai iramanya, rasanya sudah lebih dari cukup buat kita supaya kita tetap semangat, tetap berusaha istiqomah untuk membersamai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kira sekian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru murni dari kekhilafan saya pribadi. Untuk itu mari kita memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan jadikan apapun yang kita peroleh dari majelis ilmu bukan sekedar untuk menambah wawasan kita, yang nantinya kita akan berkata ketika mendengar lagi di kemudian hari, oh saya udah tahu itu, oh saya udah pernah dengar itu disampaikan. Bukan untuk itu, tapi ilmu itu baru bermanfaat ketika kita amalkan, kita actionkan dalam kehidupan kita, atau kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang perlu mengetahui untuk sama-sama mengamalkan. Dan insya Allah kita dapat pahala orang yang kita ajak tanpa mengurangi pahala mereka orang yang kita ajak. Insya Allah. Bermanfaat. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,